Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada Ibu Gina Ulfa Saifur Rahman, LCME SY, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Alin Yasin dengan NPM 251040345 dari Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Di sini saya akan membahas tentang judul dari reviewan makalah, yaitu tentang hukum multi akad dalam transaksi syariah. Jurnal Ilmu dan Pendidikan, volume 1 nomor 1 halaman 40-51 tahun 2016, penulis Raja Sakti Putra Harhab, reviewer saya sendiri yaitu Ali Nur Yasin, tanggal 1 Desember 2021. Abstraknya, status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya boleh jika berdiri sendiri, namun diharamkan jika bergabung dengan akad yang lain dalam satu transaksi. Meskipun beberapa multi akad diharamkan, tetapi sulit akad ini tetap dibolehkan untuk beberapa transaksi. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Dihalalkan selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Pendahuluan. Yang multi akad dalam bahasa Indonesia berarti banyak atau lebih dari satu, sedangkan menurut istilah fikih adalah multi akad merupakan terjemahan dari bahasa Arab, yaitu al-uqud al-muraqabah, yang berarti akad ganda atau rangkap. Macam-macam multi akad. Yang pertama ada akad bergantung atau akad bersyarat. Adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon pertama, di mana kesempurnaan akad pertama tergantung pada kesempurnanya akad kedua melalui satu proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu tergantung dengan akad yang lainnya. Yang kedua, akad terkumpul. Multi akad ini dapat terjadi dengan perhimpunan dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda. Di dalam satu akad terdapat dua objek dengan satu harga. Dua waktu dalam satu akad yang berbeda, hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Yang ketiga, akad berlawanan. Mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa yang sesuatu benar lalu berkata lagi sesuatu yang salah. Perkataan orang ini disebut mutanakidah, saling berlawanan. Dikatakan mutanakidah karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan. Yang keempat, ada akad berbeda. Adalah terhimpun dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagainya. Yang kelima, akad sejenisnya. Adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Permasalahannya yaitu bagaimana maksud multi akad dan bagaimana pendapat ulama tentang multi akad. Metodenya, penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research, yaitu mengumpulkan data dan membaca, menelah buku-buku, artikel, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya, dalam pengolahan data untuk mengambil kesimpulan, penulis menggunakan metode induktif dan deduktif. Pembahasannya yaitu multi akad dalam bahasa Indonesia berarti ya banyak atau lebih dari satu, sedangkan menurut istilah fikih adalah multi akad merupakan terjemahan dari bahasa Arab, yaitu al-uqud al-muraqabah, yang berarti akad ganda atau rangkap. Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya boleh jika berdiri sendiri, namun diharamkan jika bergabung dengan akad yang lain dalam satu transaksi. Meskipun berbeda, multi akad diharamkan, tetapi multi akad ini tetap dibolehkan untuk beberapa transaksi.
mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Dihalalkan selama akad-akadnya yang membangun adalah boleh dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Di kalangan ulama ada batasan yang tidak boleh dilanggar karena dapat menyebabkan multi akad itu menjadi haram hukumnya. Antara lain, yang pertama, multi akad yang dilarang karena nas agama. Yang kedua, multi akad sebagai hilah ribawi atau al-inah dan hilal riba fadl. Dan yang terakhir, multi akad menyebabkan jatuh ke riba. Multi akad menurut ulama mazhab, ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan atau tidak akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggunakan akad salaf dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung rugi. Sedangkan salaf adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu ulama Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan ju'alah, salaf, musakah, syirkah, kirat, atau nikah. Meskipun demikian, sebagian ulama Malikiyah dan mayoritas ulama yang lain membolehkan multi akad jenis ini. Mereka beralasan berbeda hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keaslian akad. Kekurangannya yaitu butuh contoh yang konkret atau pengaplikasiannya multi akad yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah. Dan kelebihannya banyak istilah-istilah yang dijelaskan hadis-hadis yang dipaparkan juga cukup baik dan sangat membantu dalam memahami multi akad atau akad berganda. Kesimpulannya, multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia. Itu tadi reviewan jurnal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.